Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Belajar Bareng. Video kali ini kita akan belajar tentang latihan soal UAS atau PAS mata pelajaran tema 9 ya, kelas 4 SD semester 2. Oke, langsung saja kita akan membahas latihan soal-soalnya. Kita mulai dari soal muatan bahasa Indonesia, dari soal yang pertama hingga ke soal yang kelima. Kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih untuk mendapatkan sebuah informasi disebut A. Dialog, B. Diskusi, C. Wawancara, D. Percakapan. Ya, tentu jawaban yang benar adalah C, ya, disebut wawancara. Kemudian soal yang kedua. Orang yang memberikan informasi dalam kegiatan wawancara disebut A. Pewawancara, B. Reporter, C. Wartawan, D. Narasumber. Tentu jawaban yang benar adalah D, ya, disebut narasumber. Jadi narasumber adalah orang yang memberikan informasi dalam kegiatan wawancara. Kemudian kita lanjut ke soal yang ketiga. Sebelum melakukan wawancara, sebaiknya yang harus dilakukan adalah A. Membuat laporan wawancara, B. Menyusun daftar pertanyaan, C. Mengucapkan terima kasih kepada narasumber, D. Meminta maaf jika ada kesalahan saat wawancara. Tentu jawaban yang benar adalah B, ya, menyusun daftar pertanyaan. Kita lanjut ke soal yang keempat. Sebelum melakukan wawancara, maka sebaiknya menyusun daftar pertanyaan. Daftar pertanyaan yang baik yaitu A. Sesuai dengan keinginan pewawancara, B. Sesuai dengan keinginan masyarakat, C. Sesuai dengan narasumber, D. Sesuai dengan topik yang akan dibahas. Tentu jawaban yang benar adalah D, ya, sesuai dengan topik yang akan dibahas. Kemudian soal yang kelima. Orang yang dapat dijadikan sebagai narasumber adalah A. Orang yang kedudukan atau jabatannya tinggi, B. Orang yang dekat dengan pewawancara, C. Orang yang ditunjuk oleh yang berwenang, D. Orang yang menguasai permasalahan. Tentu jawaban yang benar adalah D, ya. Orang yang menguasai permasalahan itu dapat dijadikan menjadi narasumber pada saat wawancara. Kemudian kita lanjut ke soal muatan PPKN, ya, dari soal yang ke-6 hingga soal yang ke-10. Segala sesuatu yang harus diterima disebut A. Tanggung jawab, B. Kewajiban, C. Hak, D. Keinginan. Ya, tentu jawaban yang benar adalah C, ya, disebut hak. Jadi hak adalah segala sesuatu yang harus kita terima secara mutlak, ya. Kemudian kita lanjut ke soal yang ke-7. Segala sesuatu yang harus dilaksanakan atau dikerjakan, ya, disebut A. Tanggung jawab, B. Kewajiban, C. Keinginan, D. Kemauan. Ya, tentu jawaban yang benar adalah B, ya, disebut kewajiban. Nah, teman-teman harus ketahui juga perbedaan tanggung jawab dengan kewajiban. Kalau kewajiban itu adalah keharusan, ya, sesuatu pekerjaan itu harus kita lakukan. Tetapi kalau tanggung jawab itu merupakan kesadaran kita, kesadaran dalam hal melakukan sesuatu, ya, itu disebut dengan tanggung jawab. Jadi bedakan apa itu kewajiban dan apa itu tanggung jawab, ya. Kita lanjut ke soal yang ke-8. Di bawah ini adalah contoh hak terhadap lingkungan kecuali A. Menikmati lingkungan segar, B. Tidak mencemari tanah, air, dan udara, C. Menikmati alam sebagai wahana wisata, D. Memanfaatkan sumber daya alam untuk kehidupan. Tentu jawaban yang benar adalah B, ya. Tidak mencemari tanah, air, dan udara itu merupakan contoh kewajiban kita terhadap lingkungan. Jadi, menikmati lingkungan segar
Menikmati alam sebagai wahana wisata dan memanfaatkan sumber daya alam untuk kehidupan itu merupakan contoh hak kita terhadap lingkungan ya. Kemudian soal yang ke-9. Di bawah ini merupakan hak masyarakat sebagai warga negara kecuali A. membayar pajak, B. menikmati persamaan kedudukan di muka hukum, C. menikmati hidup layak, D. beragama dan beribadah. Ya, tentu jawaban yang benar adalah A ya, membayar pajak, kecuali membayar pajak, karena membayar pajak itu merupakan kewajiban masyarakat sebagai warga negara. Kemudian kita lanjut ke soal yang ke-10. Berikut yang bukan merupakan kewajiban manusia terhadap sumber daya alam adalah A. menggunakan sumber air bersih, B. membersihkan sungai yang kotor, C. tidak membuang sampah ke sungai, D. tidak menebang pohon sembarangan. Tentu jawaban yang benar adalah A ya, menggunakan sumber air bersih itu merupakan hak kita ya, bukan kewajiban terhadap sumber daya alam. Jadi, membersihkan sungai yang kotor, tidak membuang sampah ke sungai, dan tidak menebang pohon sembarangan itu merupakan kewajiban manusia terhadap sumber daya alam. Kemudian kita masuk ke soal muatan IPA dari soal 11 hingga soal ke-15. Sumber energi yang tidak akan habis walaupun selalu digunakan terus-menerus disebut A. sumber energi bumi, B. sumber energi yang dapat diperbarui, C. sumber energi yang tidak dapat diperbarui, D. sumber energi gas bumi. Ya, tentu jawaban yang benar adalah B ya, sumber energi yang dapat diperbarui. Kemudian soal yang ke-12. Sumber energi yang jumlahnya terbatas dan dapat habis jika digunakan terus-menerus disebut A. sumber energi bumi, B. sumber energi yang dapat diperbarui, C. sumber energi yang tidak dapat diperbarui, D. sumber energi gas bumi. Tentu jawaban yang benar adalah C ya, sumber energi yang tidak dapat diperbarui itu merupakan sumber energi yang jumlahnya terbatas. Kemudian kita lanjut ke soal yang ke-13. Energi yang dapat diterima atau dilepaskan oleh suatu benda disebut A. energi kimia, B. energi listrik, C. energi panas, D. energi bunyi. Tentu jawaban yang benar adalah C ya, disebut energi panas. Jadi energi panas adalah energi yang dapat diterima atau yang dapat dilepaskan oleh suatu benda. Kita lanjut ke soal yang ke-14. Energi alternatif yang berasal dari kotoran hewan, manusia, dan limbah rumah tangga disebut A. biogas, B. bahan bakar bio, C. bahan bakar fosil, D. energi panas bumi. Tentu jawaban yang benar adalah A ya, disebut biogas. Jadi biogas itu merupakan energi alternatif yang berasal dari kotoran hewan, manusia, dan juga yang berasal dari limbah rumah tangga. Kemudian soal yang ke-15. Sumber energi yang dapat menggantikan energi bahan bakar fosil disebut A. energi panas, B. energi listrik, C. energi alternatif, D. energi kimia. Tentu jawaban yang benar adalah C ya, disebut energi alternatif. Kemudian kita masuk ke soal muatan IPS ya. Segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang memengaruhi kehidupan manusia disebut A. biotik, B. abiotik, C. lingkungan, D. kehidupan. Tentu jawaban yang benar adalah C ya, disebut lingkungan. Kemudian soal yang ke-17. Wilayah dataran yang memiliki ketinggian lebih dari 400 meter di atas permukaan air laut disebut A. dataran tinggi, B. dataran rendah, C. laut, D. gunung. Tentu jawaban yang benar adalah A ya, disebut dataran tinggi. Jadi dataran tinggi itu adalah wilayah dataran yang memiliki ketinggian lebih dari 400 meter di atas permukaan air laut. Kemudian soal yang ke-18. Lingkungan alam memiliki dua unsur, yaitu unsur biotik dan unsur abiotik. Yang dimaksud dengan unsur biotik adalah
A. Komponen lingkungan yang terdiri dari benda hidup. B. Komponen lingkungan yang terdiri dari benda mati. C. Komponen lingkungan buatan manusia. D. Komponen lingkungan mikroorganisme. Tentu jawaban yang benar adalah A, ya, komponen lingkungan yang terdiri dari benda hidup. Kemudian soal yang ke-19. Mengapa barang tambang termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui? A. Karena jumlahnya sangat tidak terbatas. B. Karena dapat diperbanyak. C. Karena jumlahnya terbatas. D. Karena selalu tersedia di alam. Ya, tentu jawaban yang benar adalah C, ya, karena jumlahnya terbatas dan juga tidak dapat diperbanyak, ya. Jadi jawabannya C. Kemudian kita lanjut ke soal yang ke-20. Berikut ini kegiatan yang berdampak positif bagi lingkungan adalah A. Eksploitasi sumber daya laut. B. Perburuan liar. C. Melakukan reboisasi. D. Perusakan terumbu karang. Ya, tentu jawaban yang benar adalah C, ya, melakukan reboisasi. Itu merupakan kegiatan yang dapat dilakukan yang memiliki dampak positif bagi lingkungan. Kemudian kita masuk ke soal muatan SBDP, soal yang ke-16 hingga soal yang ke-20. Bunyi yang beraturan dan memiliki frekuensi tertentu disebut A. Nada, B. Lagu, C. Tempo, D. Intonasi. Tentu jawaban yang benar adalah A, ya, disebut nada. Jadi nada adalah bunyi yang beraturan dan memiliki frekuensi tertentu. Kemudian soal yang ke-22. Perhatikan elemen musik berikut. 1 melodi, 2 irama, 3 kostum, 4 panggung. Pertanyaannya, elemen musik yang benar ditunjukkan oleh nomor A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2, 3 dan 4, D. 1, 2, 3 dan 4. Tentu jawaban yang benar adalah A, ya, 1 dan 2, yaitu melodi dan irama. Itu merupakan contoh dari elemen musik. Kemudian kita lanjut ke soal yang ke-23. Cepat atau lambatnya nada lagu yang dinyanyikan disebut A. Irama, B. Tempo, C. Notasi, D. Intonasi. Tentu jawaban yang benar adalah B, ya, disebut tempo. Kemudian soal yang ke-24. Tempo adagio, lento, largo, dan grave adalah jenis tempo A. Cepat, B. Lambat, C. Sedang, D. Tinggi. Tentu jawaban yang benar adalah B, ya, itu merupakan jenis tempo lambat. Kita lanjut ke soal yang terakhir, soal yang ke-25. Birama 4/4 artinya tiap birama terdiri atas A. 2 ketukan, B. 3 ketukan, C. 4 ketukan, D. 5 ketukan. Tentu jawaban yang benar adalah C, ya, tiap birama terdiri atas 4 ketukan. Oke teman-teman, demikian latihan soal kali ini, latihan soal tema 9, ya, seluruh mata pelajaran. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, kemudian share ke teman-teman kalian supaya kakak semakin semangat membuat latihan soal-soalnya, ya. Oke teman-teman, berikut adalah nilai luhur Pancasila yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari mulai sila pertama hingga sila kelima, silakan dibaca, ya. Kemudian diterapkan dalam kehidupan kita, baik dalam bertetangga, bermasyarakat, baik di sekolah juga, kemudian terlebih dalam berbangsa dan bernegara. Oke teman-teman, sampai jumpa di lain video. Terima kasih.